Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Nurani. Saya dari Cirebon, Jawa Barat. Saya akan mempresentasikan hasil RPP Blended Learning dalam sesi 5, yaitu dalam program prakerja kemarin. Berikut hasil RPP yang saya buat. Mengenai modul ajarnya, saya akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang benda hidup dan tak hidup untuk kelas 1. Tujuannya yaitu siswa mampu menjelaskan definisi benda hidup dengan tepat, siswa mampu menjelaskan definisi benda tak hidup dengan tepat, siswa mampu membedakan benda hidup dan tak hidup dengan tepat, siswa mampu menyebutkan contoh benda hidup dan tak hidup dengan tepat, siswa mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup. Lalu untuk profil muridnya, saya buat RPP ini untuk kelas 1 yang rata-rata usianya 6-7 tahun dengan karakteristik sebagai berikut. Untuk biologisnya sendiri, mayoritas siswa yang diajar memiliki fisik yang sehat. Hal ini dibuktikan oleh berat badan yang tinggi dan normal. Dari 21 siswa, ada 3 siswa diantaranya yang berada dalam motorik sedang. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan menulis dan terjadi pada siswa tersebut, sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa tertinggal jauh oleh teman-temannya. Sedangkan untuk 18 siswa yang lainnya dalam keadaan biologis yang baik, tidak ditandai dengan kesulitan fisik. Motoriknya juga bagus, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ketika berlangsung saat di kelas. Untuk kognitifnya sendiri, yaitu mayoritas siswa yang diajar memiliki kemampuan yang baik juga. Hal ini didapat dari 21 siswa, terdapat 5 orang siswa yang mempunyai daya tangkap yang rendah, 6 siswa yang mempunyai daya tangkap sedang, dan 10 orang siswa mempunyai daya tangkap yang tinggi terhadap materi yang disampaikan pada saat proses belajar berlangsung. Lalu untuk emosionalnya, yaitu mayoritas siswa mempunyai hubungan pertemanan yang baik. Relasi antar siswa dapat dikategorikan sehat dan tidak ada isu perundungan. Hanya ada 2-3 orang siswa laki-laki yang kurang baik dalam hubungan pertemanan. Hal ini dapat dilihat ketika dalam proses pembelajaran siswa tersebut mengganggu siswa lain, sehingga siswa yang lainnya merasa terganggu dan seringkali membuat aduan. Selebihnya, mereka semua dapat berkomunikasi dan interaksi dengan baik bersama teman-temannya. Lalu untuk bukti asesmen dan pembelajaran, untuk aktivitas pembelajarannya, yang pertama formatif, siswa akan mengamati lingkungan sekitar mereka dan mencatat benda-benda hidup yang mereka temui. Untuk bentuk evaluasinya memberikan umpan balik langsung mengenai pengamatan mereka saat belajar di luar kelas. Dan untuk sumatif, siswa mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Bentuk evaluasinya berupa lembar kerja yang saya sediakan, dan untuk selanjutnya ada aktivitas formatif, menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. Bentuk evaluasinya dengan mendengarkan siswa menyanyikan lagu. Lalu guru akan memberikan umpan balik secara langsung. Lalu ada aktivitas dengan penilaiannya formatif, menggambar benda hidup dan tak hidup. Bentuk evaluasinya berupa lembar kerja. Lalu selanjutnya masih formatif juga, bermain peran serta sebagai benda hidup dan tak hidup. Bermain peran dengan siswa di mana mereka akan memerankan benda hidup dan tak hidup secara bergantian. Dan untuk diagnostik sendiri atau laporannya, siswa mengerjakan pretest tentang materi benda hidup dan tak hidup, yaitu menggunakan kuis. Untuk materi ajarnya, yaitu untuk topik pertama, mengenal benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar, yaitu ada 2 aktivitas. Satu aktivitasnya yaitu mengamati benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar, lama waktunya 15 menit. Lalu untuk aktivitas keduanya penjelasan oleh guru mengenai benda hidup dan tak hidup, durasinya 10 menit juga. Lalu topik selanjutnya mengenal ciri-ciri benda hidup. Ada 2 aktivitas juga, aktivitas 1 dan 2. Yang pertama yaitu
bernyanyi sama-sama lagu ciri-ciri makhluk hidup dengan melihat di YouTube. Dan ini linknya sudah saya cantumkan. Menggambar benda hidup dan tak hidup sudah disediakan lembar kerja, lalu topik selanjutnya bermain peran benda hidup dan tak hidup, serta mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Aktivitas satunya bermain mengenai benda hidup dan tak hidup sesuai gambar yang telah dibuat masing-masing, yaitu durasi waktunya 20 menit, dan untuk aktivitas keduanya yaitu mengelompokkan benda hidup dan tak hidup yang sudah disediakan di lembar kerja. Lalu untuk topik selanjutnya dapat menuliskan benda hidup dan tak hidup beserta contohnya. Ada dua aktivitas juga, aktivitas pertama dan kedua. Yang pertama menuliskan gambar benda hidup dan tak hidup pada gambar yang telah disediakan, yaitu sama masih dalam lembar kerja juga. Dan untuk aktivitas keduanya menyebutkan benda hidup dan tak hidup dengan mengetikkan di Google Form. Ya, ini Google Form yang telah saya buat sebelumnya. Masih loading ya. Seperti ini kira-kira. Lalu untuk topik selanjutnya yaitu diskusi kelompok mereview ulang ciri-ciri benda hidup dan tak hidup dan menyusun kata sederhana. Yang pertama aktivitasnya diskusi kelompok mengulang kembali ciri-ciri benda hidup dan tak hidup, yaitu menggunakan aplikasi Jamboard yang saya telah buat sebelumnya. Masih loading. Kurang lebih seperti itu. Ya, seperti ini ada topik 1, ada topik 2, dan terakhir topik 3. Di mana ada 21 siswa dibagi 3 kelompok, yaitu satu kelompoknya terdiri dari 7 orang. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan masing-masing nanti mereka akan menyebutkan jawabannya dan mengetikkan jawabannya di sini. Selanjutnya, menulis dan menyusun kata sederhana, yaitu menggunakan aplikasi Padlet yang telah saya buat juga sebelumnya. Oh ya, contohnya menyusun kata sederhana, yaitu contohnya misalkan tumbuhan, tumbuhan dapat tumbuh besar. Lalu manusia, misalkan manusia dapat bernapas. Nanti terus-terus setiap anak akan mengetikkan di sini dan menyampaikan jawabannya sendiri. Lalu untuk yang terakhir yaitu mengerjakan pretest mengenai benda hidup dan tak hidup, yaitu menggunakan kuisis yang telah saya buat juga sebelumnya. Begitu presentasi dari saya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.